Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama-sama memenuhi undangan dari Bapak Ketua RW 013. Mudah-mudahan langkah Bapak Ibu sekalian pada pagi hari ini menjadi langkah untuk menambah kebaikan kita, tentunya ya dalam rangka untuk kita diskusi terkait dengan lingkungan. Yang pertama, yang saya hormati Bapak Ketua RW 013 jajaran, dan juga yang saya hormati Bapak Lurah yang insya Allah nanti juga akan hadir, dan yang saya hormati Pak RT 1 sampai 10 ya Pak ya, atau yang mewakili atau PRT. Mudah-mudahan nanti kita sama-sama bisa berdiskusi, dan juga ibu-ibu kader PKK, Posyandu, PAUD, lingkungan, dan lain sebagainya. Kalau kita bicara sampah, tadi sebetulnya sudah banyak disinggung sama Bu Indah ya Bu. Ya. Tadi pertama, kenapa kita harus sampah? Politik sendiri ya Pak ya. Kenapa harus sampah? Tadi disampaikan timbulan sampah ya. Timbulan sampah tadi di Burangkeng, kalau Bu Indah sampaikan tadi sampah sisa makanan itu. Nah, saya ingin tahu nih dari warga dulu, ini yang warga yang mana, bukan pengurus, Bapak atau Ibu yang warga. Saya mau tanya, sebenarnya sampah itu ada masalah nggak sih? Ada masalah nggak? Tadi informasinya Pak RW tadi setiap minggu ditarik, betul ya? Nah, maksud saya ketika itu, apakah ada masalah dengan itu mungkin dengan pengambilan? Tidak ada masalah. Aman ya? Aman. Berarti paling terat-teratnya 2 minggu. Masih aman juga ya? Kalau 2 minggu aman. Kalau di tempat saya berusaha itu 3 minggu. Kalau mundur 1 bulan, bayangkan itu. Ketika seperti itu mau bagaimana? Sebenarnya sih tidak usah ngomongin sampah Pak. Ternyata warga juga sudah tidak masalah. Nah, sekarang saya mau tanya dengan Pak RT. Pak RT, kalau tadi warganya sudah nyaman dengan 1 minggu atau 2 minggu pengambilan sampah, karena sudah bayar iuran ya Bu ya, beres ya. Kalau dari sisi Pak RT mungkin, atau yang mewakili Pak RT barangkali, boleh salah satu, apakah ada masalah gitu, tentang pengambilan sampah yang seperti itu? Jangan Pak Firman. Boleh Pak. Saya ingin nanti kalau misalnya enggak ya kita tutup aja kalau mau. Iya, kalau di lingkungan kami sih Pak, kalau masalah pengangkutan telat ya Pak, memang ada beberapa warga yang komplain ya Pak, karena tong sampahnya sudah penuh. Sejauh ini sih hanya itu yang kita alami. Memang kita semua, karena kan beda-beda Pak. Ada beberapa warga yang memang komplain soal pengangkutan itu. Ya saya rasa itu cukup. Terima kasih. Ya memang sepertinya sih tidak ada masalah ya Bapak Ibu sekalian. Tapi mungkin tahu bahwa Kepala Dinas Kabupaten Bekasi ini sekarang juga dikenai sanksi terkait dengan pengelolaan sampah. Sampahnya siapa? Terutama dari mulai kali ya. Karena sampahnya baik, tapi enggak. Ini memang dari Kabupaten Bekasi itu bayangkan Kepala Dinasnya saja sekarang diperkarakan. Dikenai sanksi dari Pak Menteri. Bahkan bukan itu saja, secara keseluruhan soal tempat pembuangan sampah kita itu sebenarnya sudah diberikan sanksi untuk tidak boleh beroperasi. Nah, ini secara peraturan pemerintah juga ada bahwa nanti sampah-sampah yang kita bawa ke Burangkeng itu hanya sampai tahun 2024. 2026 tidak melayani lagi DLA untuk karena sudah penuh juga, karena tadi juga sudah berdampak yang sangat luar biasa. Nah itu adalah yang terima nanti hanya sampah terpilah, itu pun residu. Kalau Kabupaten Bekasi tidak punya tempat baru, sudah itu hampir dipastikan sama seperti kota kabupaten yang lainnya yang kira-kira jumlahnya sekitar 300-an itu yang sama-sama dikenai sanksi. Nah ini yang sebetulnya masalahnya yang baik sini. Nah kemudian juga Bapak Ibu sekalian perlu tahu bahwa sampah Kabupaten Bekasi itu setiap hari itu ada yang tahu mungkin? Langsung saja, jadi dari DLA sendiri menyatakan bahwa sampah setiap hari itu 2.300 ton setiap hari. Sementara yang dibawa ke Burangkeng itu sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan kemampuan kendaraannya, tidak
sampai 30%, sekitar 800 ton. Coba bayangkan, sisanya kemana? Ya kan? Ada mungkin yang dibakar, kemudian ada yang dibuang ke laut, ke kali, yang ujungnya sampai laut, dan sudah kenyataan kan? Ketika Indonesia menjadi juara kedua pembuang sampah plastik terbanyak di dunia, nomor 2. Kalau itu ke Alfa itu ada tulisannya, betul ya Bu ya? Itu, jadi juaranya bukan karena yang pinggir laut buang sampah plastik berat, tapi ya sampah kita yang kita nggak peduli karena di depan rumah ke bawah air berkali dan akhirnya sampai laut. Jadi jelaskan juga dampaknya ke ikan dan lain sebagainya. Nah kemudian juga kalau dibakar, nah jadi kalau ada posyandu ini, itu salah satu penyebab penyakit orang kaya. Itu, nah itu salah satu penyebabnya adalah dari sampah yang tidak dikelola dengan baik. Ini penyakit orang kaya juga tidak hanya di kota, tapi di desa. Di tempat saya tinggal di Purworejo, kalau istri di Bantul, nah itu juga sama, namanya stroke apa sekarang di kampung juga ada. Karena memang apa juga memang salah satunya adalah polusi. Baik, yang sebelumnya dulu. Nah, ini di sini tadi yang kita lakukan sekarang seperti yang di lingkungan kita juga, di lingkungan RKS adalah nomor 2, kumpul angkut buang. Nah ini yang tadi sudah ada batasan, sebenarnya sudah tidak boleh, tapi masih ditoleransi, masih dibolehkan sampai 2025. Kumpul angkut buang, kumpul depan rumah, angkut kendaraan dinas atau swasta, pulang tank. Nah ini tidak boleh. Nah kemudian yang paling pas adalah yang memang sekarang sedang digalakkan adalah sistem pengelolaan sampah secara terpadu dengan pilah sampah dari rumah, kemudian nilai ekonomi ke bank sampah organik, kemudian sampah organiknya nanti ada kompos dan lain sebagainya. Lanjut. Nah ini tadi sebenarnya dampaknya sudah dijelaskan tadi kalau dibakar. Nah itu adalah tabungan untuk yang ibu ambil misalnya lewat ada orang bakar sampah, itu adalah tabungan ketika stunting, salah satu penyebabnya juga dari sini. Kemudian bapak ibu juga yang tidak terlalu sehat, ada yang bakar. Nah itu juga tadi penyakitnya sudah jelaskan, paru-paru dan lain sebagainya. Itu betul penyebab kanker. Kemudian anak-anak kita yang lewat situ sama menghirup itu sampahnya siapa? Oh si bapak A, berarti bapak A itu adalah membuat orang lain tidak nyaman. Nah itu kalau dibakar. Kemudian yang kumpul angkut buang saja yang sekarang dilakukan pemerintah, Luri Gajah tahun 2014 tempat buang sampah meledak, 2 dusun habis tertimbun, berapa korban jiwa? Itu yang kumpul angkut buang. Kalau yang buang sembarangan, ya nanti ada tikus, kecoa dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Ini juga masih dampak tadi buang-buang jadi lanjut dan lain sebagainya. Sama-sama kita juga rasakan. Ya saya juga merasakan ketika lewat Jatimulya pas saya juga ternyata sulit di jalan rayanya. Ya, tapi sama di tempat saya juga di Pilar Tidak saya di Pilar Tidak 1, Mangun Jaya juga di perbatasan sama negara juga ketika air juga banjir. Lanjut. Nah, ini kalau secara agama kita kan kebersihan bagian dari iman. Sebenarnya ada dasarnya yang tentu Bapak Ibu juga sudah paham. Lalu ini Undang-Undang Nomor 18 tadi juga sama Ibu sudah jelaskan, tapi ini salah satunya adalah definisi dari sampah. Sampah yang kita masuk sekarang adalah sampah rumah tangga yang kita mau bicarakan sekarang. Sampah yang keluar dari dapur kita, sekalian itu sebenarnya yang paling banyak dan kita harus selesaikan. Kita belum bicara sampah tahun. Kemudian tadi yang sampai 2025 itu di Peraturan Menteri PUPR nomor 3 hanya sampai tahun 2025. Setelah 2025 hanya sampah residu yang dibawa ke TPS. Ini berlaku di kota kabupaten yang lain juga. Kabupaten Bekasi, insya Allah nanti ada perganya yang juga akan turun. Kita sampai sekarang masih dalam proses. Lanjut. Nah ini kemudian sampah. Nah sampah tadi juga saya jelaskan, sampah organik, anorganik, sampah ketiga. Sampah organik itu yang mudah menyediakan robot. Lanjut. Ini jenis-jenis sampah ketiga atau batu baterai sudah termasuk. Lanjut. Nah, kemudian pengelolaan sampah organik. Tadi Ibu bilang ya akan seru kalau kita bicara sampah organik karena memang jumlahnya tadi berapa persen Bu? Menurut Ibu? Oh, sampai 50 ya? Yang di Jawa Barat aja. Oh, Jawa Barat. Oh,
Organiknya yang mudah busuk, bisa makanan dan sebagainya, itu diselesaikan untuk pakan magus pertama. Yang kedua, dibuat packaging, itu kulit buah. Terus nomor 3, komposter. Nomor 4, bata terawang, kemudian lubang bioporik. Lanjut. Nah ini lubang biopori. Lubang biopori itu juga kelihatannya sepele. Nah ini pipa diameternya itu 4 in, kemudian dibuat dengan kedalaman 80 sampai 100 cm. Terus penempatan lubang biopori itu biasanya ada di depan rumah. Kalau ada got berliwat dikit atau jalan itu masih bisa di ya. Ini seperti ini contohnya. Nah terus dinamakan lubang biopori itu kalau sampah organik itu masuk, jadi bisa dapur tadi bagian dimasukkan ke lubang biopori ya. Begitu namanya. Kalau itu tidak masuk berarti hanya lubang resapan saja. Keuntungannya itu pertama selain untuk resapan, tapi untuk sebagian mengurai sampah organik, mengurangi gitu ya. Lanjut. Kemudian ekoenzim. Nah ekoenzim itu saya sebetulnya harusnya bawa contoh, tapi mungkin ada yang sudah pernah tahu ekoenzim. Dari Bu Ani. Coba sedikit diceritakan tentang ekoenzim. Kalau saya itu sekedar hanya tahu sudah jadinya, Pak. Sudah, kalau prosesnya saya pernah lihat di Bu Ani aja. Manfaatnya bisa buat pupuk, bisa buat lantai. Yang saya alami langsung itu pas saya di tangan di pupuk. Saya taruh di kamar, saya bungkus itu, besoknya bagus. Itu yang saya alami langsung, sembuh. Ya, gitu. ada manfaat yang lain? Manfaat yang lain sih saya hanya pupuk. Iya. Terima kasih Bu siapa? Lumayan. Jadi ekoenzim itu bahannya satu adalah kulit buah, minimal 3 macam, bisa kulit mangga, kulit jambu, kulit nanas, seperti itu. Kemudian difermentasi, bahannya air sama molase. Ya mohon maaf ini nggak buat contohnya gitu, karena saya pikir ini memang seperti ya tadi nggak apa. Perbandingannya ada 1, 3, 10. 1 molase itu dari tebu atau tidak, kalau tidak ada nanti bisa gula merah. Jadi 1 kilo gula merah, kemudian 3 kilo sampah kulit buah, minimal 3 macam, semakin banyak semakin bagus. Kemudian airnya 10 liter, fermentasi 3 bulan. Kemudian manfaatnya itu tadi betul yang datang itu. Iya, betul Pak itu. Terus saya ini pernah ya melakukan bakar sampah, ya mohon maaf saya juga terpaksa membakar sampah, sampahnya agak banyak. Kemudian ada ini kayak gini, dia nggak kebakar tapi dekat dengan api. Ternyata ini leleh. Gitu. Nah saya pegang ini, ternyata ini nempel semua di tangan saya. Kan sakit. Ya? Tapi saya ingat ini kuda di saung dekat saya ada ekoenzim. Saya tuang di wadah, ini langsung saya masukkan. Nanti 3 kali, ya sampai sekarang saya tidak ada ikut bayar kan itu ekoenzim. Ekoenzim juga itu dunia, bukan temuan kita. PBB mengakui. Nah kemudian manfaat yang lain adalah untuk pel lantai, terutama kalau kamar mandi kita licin, kita siram itu, kita pel, nanti kalau kering itu kesep. Dan saya di rumah sudah hampir tidak menggunakan pel lantai yang lain. Coba kita lanjut. Kompos ting. Coba tadi lanjut gambarnya aja, gambarnya. Nah ini ada macam-macam kompos. Kompos ternyata macam-macam.
Nah itu intinya mau pakai ember bekas cat plastik atau apa. Ini kan apanya dari rumah selesaikan di rumah kita. Itu intinya itu adalah kelembaban. Mana apapun metodenya, kelembaban harus dijaga. Kelembaban itu seperti apa? Ya ketika masuk di dalam ember, katakan ember kita bayangkan memang ember kaleng cat yang 25 kilo, tapi yang plastik bukan sen. Itu kita bolongi kanan kiri terus bawah. Ya sekali lagi mungkin nggak terlalu kebayang, tapi prinsip adalah kelembaban dijaga. Jadi kalau terlalu panas berarti sampah organik banyak masuk, itu tidak bagus. Kemudian tidak, kalau misalnya terlalu kering juga tidak bisa. Harus kalau diukur suhunya itu hangat-hangat. Dan terus bahannya apa? Ini contoh saya mau kita yang ember ini aja. Ini bukan pupuk, saya yang satu aja kayak gini. Yang itu lah. Nah itu pertama itu kita juga harus ada styrofoam. Styrofoam landasan paling bawah. Kemudian kita punya fiber yang dibakar-bakar yang sudah rusak, kita bolongi sesuai dengan bulatan ember itu, taruh styrofoamnya di bawah, setelah dipilih terus atasnya, baru nanti sebelum sampah organiknya masuk, kita harus siapkan kompos yang sudah jadi atau kotoran hewan, kambing atau dan lain sebagainya masuk, baru sampah organik. Nah, kemudian besok, kemudian juga ini ada air bersih yang dibuang. Nah, itu bisa untuk mempercepat itu, bisa kita semprot atau dengan botol minum seperti ini, di atasnya dikasih lubang kecil-kecil gitu ya. Jadi nanti bisa jadi kalau nggak ada semprotan. Jadi setelah sampah organik masuk itu harus masuk juga. Nah, dan selanjutnya besok ada sampah masuk lagi itu nanti akan kira-kira 1,5 bulan akan jadi. Itu kompos. Apapun metodenya, kelembaban yang harus jaga. Lanjut. Maggot. Nah, maggot ini saya hanya mau sampaikan bahwa maggot ini bukan penyakit. Sebelumnya Bu, ini siklusnya coba bayangkan ketika ini hanya seminggu. Jadi maggot ini alatnya namanya alat black soldier fly itu hidupnya cuma 1 minggu. Tugasnya hanya kawin, begitu kawin jantannya langsung mati. Begitu nelor, betina mati. Itu tugasnya hanya itu saja. Dan dia tidak makan, minum sedikit. Nah kemudian setelah nelor itu 3 hari kemudian jadi maggot kecil. Maggot kecil, kemudian nanti usia sekitar 7 hari, nah itu sudah namanya larva, maggot fresh. Nah itu di situ di dalam mengurai sampah itu sangat luar biasa. Jadi kalau di tempat saya itu ada 3 meter Pak, 7 meter persegi itu kapasitasnya bisa mengurai sampah ya sampai 1 ton 1 bulan. Di tahun 2024 itu sampah warga yang bawa ke situ itu 0,6 ton rata-rata. Nah kemudian di tahun 2025 kemarin ada salah satu hotel yang dia untuk menyelesaikan hotel bintang 4 nih. Sampah sisa makannya dibawa ke saya. Saya juga dapat duitnya. Nah ini catatan ada duit masuk. Setiap yang ngirim sekitar ya 1 kintal itu kita dikasih duit 300.000 untuk menyelesaikan. Karena ini saking ini si hotel ini juga kan dia juga dari pemerintah ditekan juga. Sampahnya kamu jangan buang sembarangan, jangan diberikan orang yang tidak mengolah. Nah ini nanti ke depan akan seperti itu. Nah kemudian tadi sampah yang masuk selama bisa sampai 20 hari itu kan umurnya hanya 20 hari, setelah itu jual atau mau diteruskan ke tahap berikutnya kupak, rekupak, lalu lagi. Biasanya di tempat saya itu ada yang dikeringkan, maggot kering itu kalau saya jual itu satu kemasan 60 gram itu 8.000. Itu maggot kering. Kemudian maggot freshnya yang putih, mas putih itu antara 6 sampai 10.000 kilonya. Nah, ini sampah terselesaikan tapi nilai ekonomi juga ada. Dan saya juga di sekitar budaya itu saya punya ikan, ada ayam telur. Nah, dan ada tumbuhan juga ada. Seperti itu. Jadi sangat sinergi. Ketika berketurunan nilai uangnya akan lebih besar. Lanjut. Nah, ini untuk tadi lalatnya di kandang yang seperti ini, kemudian ada telurnya dan tidak, karena itu kandang pembesarannya kayak gitu. Tadi yang saya bilang 8 meter itu dibagi-bagi itu 120 kali 100 meter kali berapa petak. Bisa ada kalau tidak salah ada 6 atau 7 petak itu di tempat kami. Lanjut. Ini masih siklus maggot. Lanjut. Nah, ini Bu, ya setelah tadi paparan dari Bu Linda, kemudian yang ditambah dari saya,
yang mulai saat ini, jadi kalau merasa sampahnya memang tidak ada masalah, ini masalah di luar, tapi ini beresiko buat kita semua karena sampah ini tadi sampaikan juga berdampak ke pemanasan global, panas bumi ini kan diprediksi di tahun 2030 itu berapa, tapi di tahun 2025 ini sudah tercapai, panas buminya sudah kita anak ini dunia, bukan Indonesia. Dan komitmennya pemerintah Indonesia itu kemarin di pemerintahan Pak Jokowi itu membentuk kampung iklim sebanyak 20.000 kampung iklim di seluruh Indonesia. Dan itu juga sudah terwujud, ya termasuk salah satunya jadi untuk menahan panas bumi. Jadi targetnya ya ini jadi lebih cepat gitu. Jadi dampaknya apa pemanasan global itu? Ya perubahan iklim. Ini musim kemarau tapi masih hujan terus. Terus dampaknya mana lagi? Ke petani untuk menanam sulit, jadi ketahanan pangan. Jadi pangan pun juga akan terganggu. Jadi stop buang sampah sembarangan. Ya, kita beralih ke bank sampah. Nah, kira-kira itu. Nah, terus ini masih nyambung ya punya sama. Atau mungkin ada pertanyaan dulu ya supaya tidak ngatur. Karena memang ada satu yang saya mau cerita tentang bank sampah Kira Satu Asri. Itu yang saya mau ceritakan ke Bapak Ibu sekalian. Tapi kalau ada pertanyaan sampai tadi dari Ibu, kemudian ke saya, nanti kalau terkait saya jawab. Kalau terkait Bu Linda nanti Ibu yang jawab ya. Ibu. Monggo kalau ada kita sering dulu nanti sebelum ke materi bank sampah. Mengenai untuk pengolahan sampah untuk bisa menjadi pupuk. Itu kalau secara diterangkan kayak begini aja, mungkin masuknya 50% ke kepala daerah. Apalagi saya kurang paham sekali gitu. Jadi kalau bisa suatu saat Pak RW bawa tenaga ahli satu, kita praktekkan di mana tempatnya, atau kita undang masyarakat itu kan untuk apa? Untuk melihatnya bisa mengerti langsung. Nah itu. Ya kalau dengan secara begini aja mungkin ada yang mengerti, ada yang enggak. Gitu. Itu aja. Terima kasih.